maupun adorasi. Ekaristi dan adorasi sangat-sangat berdekatan. Baik ekaristi maupun adorasi, kita di dalamnya menyembah pribadi yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Sehingga istilah yang lebih pas, lebih tepat, adorasi seringkali dikatakan adalah adorasi ekaristi atau adorasi sakramen Maha Kudus. Setiap misa, setiap perayaan ekaristi sesungguhnya memiliki daya, memiliki kuasa penyembuhan. Dahulu kita sering mendengar satu istilah, misa penyembuhan, healing mass. Misa penyembuhan, misa penyembuhan. Hari ini saudara-saudariku, kalau buka YouTube, live-nya pun ada misa penyembuhan. Di Manila, di Filipina itu sangat-sangat biasa dengan istilah misa penyembuhan. Namun beda dengan di Indonesia. Di Indonesia gara-gara istilah pun bisa ribut dahulu di antara para liturgisnya. Karena apa? Karena setiap misa adalah penyembuhan. Jadi nggak perlu dibedakan, nggak perlu dipisah-pisahkan. Maka supaya tidak salah paham, di Indonesia seringkali dikatakan kalau ada perayaan ekaristi dan penyembuhannya, perayaan ekaristi dan kemudian penyembuhan di dalamnya. Seperti itu. Sesungguhnya setiap misa, setiap perayaan ekaristi senantiasa memiliki kuasa, memiliki daya untuk menyembuhkan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara sekalian bisa mengalami kuasa itu, bisa mengalami kuasa penyembuhan di dalam ekaristi. Bagaimana supaya hal itu bisa dialami? Perayaan ekaristi dengan kuasa penyembuhan adalah perayaan ekaristi biasa-biasa saja. Seperti yang biasa kita lakukan setiap minggu, mungkin juga ada beberapa yang setiap hari ikut perayaan ekaristi, sama saja. Perayaan ekaristinya sama, susunannya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi nggak ada yang apalah, di dalamnya ada khusus bahwa mari kita angkat tangan untuk menyembuhkan bla bla bla, tidak ada. Setiap misa yang biasa kita ikuti sesungguhnya memiliki kuasa, memiliki daya penyembuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar saya bisa menyadari hal itu? Saya meyakini kuasa penyembuhan di dalam ekaristi. Saya meyakini di dalam setiap perayaan ekaristi ada kuasa untuk menyembuhkan. Nah, sebelum kita mengalami daya penyembuhan di dalam perayaan ekaristi, jelas kita harus paham dulu apa makna ekaristi itu. Bagaimana sikap saya, sikap saudara ketika hadir di dalam perayaan ekaristi. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki pemahaman yang salah. Satu hal yang pasti, ekaristi, tubuh dan darah Yesus yang paling suci adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Sumber dan puncak hidup Kristiani. Mengapa dikatakan sumber? Mengapa dikatakan puncak? Dikatakan sumber dari hidup Kristiani karena dari ekaristi kita mendapatkan Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sumber yang memberi kita kekuatan. Di dalam ekaristi kita hadir, terlebih-lebih saat kita menyambut komuni, kita sangat-sangat menyadari Dia yang ada di dalam diri kita ini memberikan segala yang baik. Dan semua doa kita mengarah berpuncak pada ekaristi. Puncak dari segala doa adalah ekaristi. Di dalam kitab Wahyu pun dikatakan, bahwa di kerajaan surga, ekaristi ini terjadi. Perjamuan anak domba terjadi.
Ekaristi adalah inti iman Katolik dan kedalaman misterinya tanpa batas. Ekaristi adalah puncak dari semua doa dan sakramen, karena di situ Yesus Kristus, gambaran Allah yang sempurna, memberikan dirinya demi kehidupan kita. Ada sebuah buku, 101 Questions and Answers on the Eucharist. Pertanyaan nomor 50 dan 59 dari buku ini adalah seperti yang ada di layar kita. Adakah aspek-aspek penyembuhan dalam Ekaristi? Adakah aspek-aspek penyembuhan dalam Ekaristi? Apakah penyembuhan dalam Ekaristi itu secara fisik, psikologis, atau spiritual? Secara fisik artinya saya sembuh dari penyakit saya. Secara psikologis, saya biasanya selalu merasa khawatir, misalnya stres, misalnya hilang kekhawatiran, stres itu. Secara spiritual, saya sembuh juga, saya bisa mampu mengampuni orang, misalnya. Apakah Ekaristi punya daya-daya penyembuhan seperti itu? Apakah secara fisik, psikologis, atau spiritual? Saudara-saudari, Santa Teresia dari Avila menulis sebuah buku demikian. Dalam bukunya dikatakan demikian. Jangan bayangkan bahwa makanan yang paling suci ini bukan makanan yang sangat baik bagi tubuh kita dan obat yang sangat mujarab, bahkan untuk penyakit-penyakit tubuh. Saya tahu pasti akan fakta itu. Saya kenal orang yang menderita sakit serius dan sering mengalami kesakitan. Rasa sakit itu diangkat darinya karena ia menerima Ekaristi, sehingga ia merasa sungguh baik. Itu adalah kesaksian dari Santa Teresia dari Avila. Dia bisa memberi kesaksian itu, mengapa? Karena itu adalah pengalamannya sendiri. Walaupun dia mengalami derita, mengalami sakit, dia terima itu. Dia merasa enteng dengan segala penderitaan yang terjadi. Karena apa? Karena daya kekuatan Ekaristi. Kalau saudara melihat patung Santa Teresia dari Avila, patungnya berwajah sedih. Dia berkata, saya lebih baik menderita daripada mati. Bayangkan, lebih baik menderita daripada mati. Kalau saudara-saudari mendengar ada orang yang sakit sangat-sangat keras dan sangat kesakitan, apa yang dikatakan? Tuhan, cabut nyawaku, saya gak kuat, gak sanggup lagi Tuhan. Tapi Teresia dari Avila berkata, saya lebih baik menderita daripada mati. Karena apa? Karena dia menyatukan penderitaannya itu dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Jadi di dalam setiap perayaan Ekaristi sesungguhnya ada kekuatan penyembuhan fisik, ada kekuatan penyembuhan psikologis, ada kekuatan penyembuhan spiritual. Jadi keseluruhan diri manusia. Tidak semua penyembuhan jelas adalah penyembuhan tubuh kita. Penyembuhan spiritual itu sangat penting. Ketika kita mengalami sakit yang tak tersembuhkan misalnya, benar-benar gak bisa disembuhkan lagi, Tuhan juga tidak mengizinkan kita sembuh. Tapi ketika ada penyembuhan spiritual, saya bisa menanggungnya dengan tenang dan selalu yakin bahwa Dia, Tuhan, menemani saya. Itu adalah penyembuhan spiritual. Saya tidak pernah sendiri. Itu adalah penyembuhan spiritual. Tuhan hadir. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, kita manusia adalah dua dimensi, kita adalah tubuh, jiwa, atau roh. Itu berarti kita dapat mengalami penyembuhan di dalam jiwa kita, roh kita. Bahkan jika kita tidak selalu mengalami kesembuhan pada tingkat fisik. Ekaristi membawa penyembuhan spiritual. Dia membersihkan kita dari dosa-dosa kita, memulihkan kita di dalam kasih Allah. Sehingga dalam kitab hukum kanonik, KHK, kitab hukum kanonik dikatakan,
Seperti halnya makanan jasmani perlu untuk mengembalikan lagi kekuatan yang sudah terpakai, demikianlah Ekaristi memperkuat cinta yang terancam menjadi lumpuh dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang dihidupkan kembali ini menghapus dosa ringan. Santo Ambrosius berkata, Ekaristi adalah obat untuk dosa, dan menyimpulkan, karena saya selalu berdosa, saya mesti selalu mempunyai obat. Obatnya Ekaristi. Ekaristi menjauhkan kita dari dosa berat pada masa mendatang, walaupun Ekaristi sendiri tidak mengampuni dosa berat, karena tetap dibutuhkan sakramen pengampunan dosa. Dan orang yang sedang menderita sakit misalnya, yang hampir meninggal, selalu ditemani dengan Ekaristi, dengan yang namanya Viaticum. Viaticum adalah sakramen yang terakhir, dikatakan seperti itu. Sakramen Ekaristi yang terakhir, ditemani terus oleh Tuhan sendiri. Kembali pertanyaannya adalah, adakah kesembuhan di dalam Ekaristi? Di dalam website katolisitas.org ada cerita tentang kesembuhan oleh cinta kasih Tuhan lewat mujizat Ekaristi. Jadi saudara bisa browsing apa yang terjadi dalam kisah ini. Yang terjadi adalah ada yang namanya si Poki. Nama panggilan pasti bukan nama sebenarnya mungkin, tapi panggilannya Poki. Apa yang dia alami? Dia adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan, keluarganya oke, tapi dia mengalami kanker paru-paru stadium akhir. Dan kemudian dia dibawa ke Singapura. Di Singapura dia mengalami kemoterapi. Dokternya berkata ketika mulai proses kemoterapi, dia berkata kepada istrinya, dokter itu berkata kepada istrinya, dia akan mengalami kesakitan, dia akan mengalami kesulitan, jadi akan semakin sakit katanya. Ketika proses kemoterapi terjadi, dilangsungkan, dia akan mengalami kesakitan yang lebih lagi. Jadi itu udah diwanti-wanti oleh dokternya supaya istrinya tidak kaget. Kenapa mimisan terus misalnya? Kenapa benar-benar mengalami kesakitan walaupun sudah proses kemoterapi? Apa yang kemudian dilakukan oleh istrinya? Setiap selesai kemoterapi, dia bawa suaminya itu ke gereja di Novena katanya kan, Novena Church di Singapura itu. Dia ajak untuk ikut Ekaristi. Setiap habis kemoterapi ikut perayaan Ekaristi. Walaupun badan suaminya lemah, dia tetap ajak suaminya ikut perayaan Ekaristi di gereja itu sambil mohon kekuatan dari Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudariku? Yang terjadi adalah ternyata apa yang dikatakan oleh si dokter bahwa dia akan semakin mengalami kesakitan yang tak tertanggungkan, yang tak tertahankan, ternyata tidak terjadi. Malah wajahnya cerah. Sampai dokter bertanya, kamu kasih makan apa katanya? Kamu memberi apa sehingga suamimu seperti ini? Karena biasanya orang yang mendapatkan kemo katanya pasti akan mengalami proses yang sangat itu. Pasti. Ternyata dia tidak. Malah tampak semakin kuat dan semakin segar. Jadi istrinya yang menuliskan kisah ini mengenai suaminya si Poki berkata, ada kesembuhan oleh cinta kasih Tuhan lewat mujizat Ekaristi. Jadi ada kekuatan yang membuat senantiasa mereka itu berharap dan berharap. Saudara-saudari, pertanyaannya adalah, mengapa Ekaristi memiliki daya penyembuhan? Mengapa Ekaristi memiliki daya penyembuhan? Karena apa? Karena Yesus sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi. Dia sendiri hadir di dalam perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman, dan itu bukan simbol. Jadi Tuhan Yesus hadir, real, nyata. Jadi kehadirannya bukan simbol. Memang kelihatannya bentuknya hosti, tapi itu adalah Tuhan Yesus yang nyata. Dan kita tahu banyak mujizat Ekaristi terjadi. Di Lanciano yang paling terkenal itu, kisah di Lanciano, Italia. Ada seorang pastor dari Ordo Basilius, bukan Basilius Hendra Himawan, jelas, tapi namanya Ordo Basilius. Dia meragukan apakah benar Tuhan Yesus hadir nyata di dalam Ekaristi. Jadi dia ikut misa, lalu kemudian berkonsekrasi bagi tubuh Kristus. Dia bimbang sendiri, benar enggak Tuhan Yesus hadir? Sampai suatu ketika terjadilah yang namanya mujizat Ekaristi. Hosti yang dia pegang berubah menjadi daging, dan anggur yang dalam piala itu berubah menjadi darah. Kalau nggak salah tahun 1971 diperiksa. Jadi bayangkan itu kejadian tahun 700, kurang lebih tahun 700 Masehi. Baru diperiksa, diteliti apakah itu benar-benar daging atau darah atau apa. Kurang lebih tahun 1971. Dan betul, dagingnya berasal dari jaringan jantung. Golongan darahnya pun bisa diperiksa. Dan itu adalah benar-benar darah manusia, daging manusia. Dan tidak pernah busuk. Dan tidak pernah busuk. Sudah berapa ratus tahun tidak pernah busuk. Ada di kota Lanciano, Italia. Dan saudara, kalau punya kesempatan, punya rezeki, punya berkat, bisa datang ke tempat itu. Di gereja mana ya? Di waktu Monsinyur Bujo masih hidup di Jawa Tengah, kalau nggak salah di Pakem atau di mana, ada prodiakon yang melihat tubuh Kristus tercecer di lantai. Tubuh Kristus tercecer di lantai. Dan kemudian yang dilihat adalah di tubuh Kristus itu ada darahnya. Bapak Uskup Monsinyur Pujo berkata, kita yakin itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ada beberapa imam berkata, ayo kita teliti, katanya. Itu darah dari mana? Muncul dari mana? Seperti itu. Monsinyur Pujo hanya berkata, nggak perlu kita pusing-pusing dengan penelitian. Kita yakini bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus sungguh hadir, nyata, bukan bohong-bohongan, bukan simbol-simbolan. Nah, pertanyaannya adalah, saudara-saudari sendiri ketika menerima tubuh Kristus itu, yakinkah atau tidak? Kalau yakin, pasti sikapnya akan berbeda. Kalau yakin, pasti sikapnya akan berbeda. Ketika mau menerima tubuh Kristus, nanti kita masuk ke situ juga, pasti sikap batinnya, sikap tubuhnya pun akan benar-benar menghormati Dia yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Jadi Tuhan Yesus sendiri hadir nyata di dalam setiap perayaan Ekaristi. Walaupun banyak orang tidak percaya, tapi kita orang Katolik berbeda. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan kita tahu kalau membaca Yohanes 6, Injil Yohanes 6, setelah Yesus berkata seperti itu, banyak orang kabur meninggalkan Tuhan Yesus karena perkataan ini dianggap keras, mungkin dianggap kacau juga. Emangnya kanibal katanya, makan tubuh dan minum darah, emangnya kanibal. Tapi kita lihat dalam Injil itu Tuhan Yesus tidak berkata, jangan pergi. Itu adalah simbol, hanya metafora doang, bukan asli seperti itu. Tapi Tuhan Yesus membiarkan mereka pergi dan malah menantang para muridnya. Apakah kamu juga akan pergi meninggalkan aku? Dan melalui Petrus para murid berkata, Tuhan, kepada siapa
kami akan pergi. Kami percaya, dia percaya, para murid percaya siapakah Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, jadi dalam setiap perayaan Ekaristi Yesus hadir secara nyata. Kalau dulu, zaman dahulu, Yesus hadir secara fisik hadir, secara objektif hadir. Dia menyentuh, dia menyembuhkan, dia berkata, sehingga penyembuhan itu terjadi zaman dahulu. Tapi apakah pada zaman dahulu semua orang yang melihat kehadiran Yesus mengalami kesembuhan? Tidak semua orang. Tidak semua orang. Malah ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak percaya, meragukan kuasa Tuhan Yesus. Ini kuasanya dari Beelzebul katanya, dari si setan, dari si iblis. Jadi walaupun sakit mereka tidak percaya yang akan sembuh. Padahal Yesus hadir nyata secara fisik. Nah, di dalam perayaan Ekaristi sekarang ini, saat ini yang kita rayakan juga, dia hadir nyata. Mengapa zaman Yesus dahulu orang-orang itu bisa sembuh? Karena ada iman. Karena ada iman. Yakin bahwa Yesus punya daya menyembuhkan itu. Iman yang membuat mereka membuka diri pada sapaan Tuhan Yesus. Ingat seorang perempuan yang sakit pendarahan 18 tahun lamanya. Dia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita tahu juga yang terjadi, dia sembuh. Si perempuan itu menjamah jubah Yesus, memegang jubah Yesus, dan Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya, sehingga penyembuhan itu terjadi. Saudara-saudariku, kita bukan hanya di dalam Ekaristi, kita bukan hanya menjamah Tuhan Yesus, bukan hanya menjamah, tapi kita malah juga memakan, menyantap tubuh Kristus. Kita lebih beruntung dari perempuan yang sakit pendarahan 18 tahun lamanya itu pada zaman Tuhan Yesus. Dia menjamah, hanya menjamah, tapi kita diperkenankan memakan tubuh Kristus, membiarkan Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, hadir dalam darah dan daging kita. Nah, supaya itu terjadi, supaya daya Tuhan Yesus yang menyembuhkan itu terjadi, maka harus punya iman. Apakah kita punya iman atau tidak? Saya meyakini, mengimani dia hadir, dan saya sadar, jadi benar-benar sadar, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saya mengimani. Beberapa orang yang menerima komuni, ada yang berkata, tubuh Kristus, saya percaya jawabannya. Tubuh Kristus, saya percaya. Ada yang berkata seperti itu. Jadi bukan berkata amin, tapi saya percaya. Amin pun artinya sesungguhnya ya, benarlah demikian. Arti kata amin itu. Jadi ketika saudara berkata tubuh Kristus amin, berarti menjawab ya, memang demikianlah, memang itulah. Tapi ada juga yang menjawab tubuh Kristus, xie kamsia. Mungkin, tapi ada juga sih yang terima kasih ada. Amin, terusnya terima kasih. Jawabannya seperti itu. Jadi sadar, dan itu sangat penting. Kesadaran dan iman, bukan perasaan, bukan sekedar perasaan. Wah, ini adalah Tuhan Yesus hadir. Bukan, tapi sadar dan mengimani dia hadir dan sungguh-sungguh hadir. Nah, kalau kita sungguh beriman dan membiarkan Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, ya jelas kita harus membersihkan diri dari dosa supaya pantas dan layak menjadi tempat kediaman Tuhan. Jangan minta kesembuhan kalau masih ada dendam, nggak akan disembuhkan oleh Tuhan. Pasti harus diampuni dulu, minta pengampunan dahulu, bereskan dahulu.
masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Dalam setiap Ekaristi, kita mendapatkan makanan bagi jiwa dan tubuh kita dalam setiap perayaan Ekaristi. Mengapa orang tidak mengalami penyembuhan dalam Ekaristi itu? Selain karena tidak sadar dan tidak mempunyai iman, ada juga hal-hal lain. Misalnya tidak dapat mengampuni, itu dikatakan oleh si Peter Pauli, tidak dapat mengampuni, merasa diri tidak pantas dan tidak layak. Padahal di hadapan Tuhan setiap orang itu sungguh pantas dan layak. Merasa diri tidak layak, tidak berguna, mungkin ada ketakutan, ada salah pengertian mengenai penderitaan yang mendatangkan keselamatan dan mengenai mempersembahkannya. Ini benarkah yang penderitaan? Ini benarkah salib saya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan? Jadi ragu-ragu, walaupun dia sakit misalnya, dia ragu, ini cocok gak ya jadi persembahan bagi Tuhan? Jangan-jangan ya itu bukan salib, tapi sablengnya itu. Orang kebut-kebutan misalnya terus tabrakan, menderita sakit, itu bukan salib, tapi sableng. Iya kan? Kenapa seperti itu? Tapi kemudian memang bisa berubah menjadi sebuah salib. Perasaan ditolak misalnya, luka batin ada juga, lebih fokus pada diri sendiri daripada kepada Tuhan misalnya. Itu semua bisa mengalami proses penyembuhan. Selain yang paling penting tadi ada iman dan sadar. Sekali lagi, iman dan sadar. Ada seorang pastor Robert de Grandis menulis buku tentang penyembuhan melalui perayaan Ekaristi. Robert de Grandis, dia berkata, di dalam setiap bagian perayaan Ekaristi sesungguhnya ada aspek-aspek penyembuhan. Dalam setiap perayaan Ekaristi sesungguhnya ada aspek-aspek penyembuhan. Jadi setiap bagian dalam perayaan Ekaristi mempunyai kekuatan penyembuhan, menjawab kebutuhan dan harapan manusia. Itu yang dikatakan oleh Pastor Robert de Grandis. Dan sekali lagi dikatakan juga dalam buku itu, supaya mengalami itu dituntut keputusanku untuk percaya. Jadi pastor ini menekankan lagi, keputusan saudara untuk percaya saat menerima komuni menjadi tindakan yang sangat luar biasa akan kasih dan relasi antara Kristus dan saya, satu ekspresi kasih dari Allah. Keputusan saya untuk percaya itu adalah iman. Nah, ketika kita datang ke gereja, saudara-saudariku, apakah kita benar menyiapkan diri, menyiapkan batin untuk menerima Tuhan Yesus itu? Saat kita mau terima komuni, apakah kita benar-benar mempersiapkan diri untuk mengalami kuasa penyembuhan itu? Saudara, sayangnya tidak demikian. Ekaristi hanya kewajiban mingguan. Datang ke gereja setiap minggu karena saya adalah orang Katolik. Mau bersiap diri atau enggak ingat harus menghilangkan dosa-dosa berat misalnya, tidak diingat. Ngobrol di dalam gereja misalnya, padahal mau menyambut tubuh Yesus, menyambut hari kelahiran Yesus, ngobrol, bisik-bisik, ketawa ketiwi, senyum-senyum, lirik sana, lirik situ, misalnya kan, hai, mau komuni juga kan, hai, misalnya seperti itu. Itu kan artinya apa? Kita belum mempersiapkan diri dengan sungguh. Kita belum mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk menerima kehadiran Dia di dalam kehidupan kita. Ketika khotbah mulai membosankan, mulai lirik-lirik jam terus kan, 10 menit ya, sekarang udah setengah jam saya juga berteriak-teriak ini. Tapi saya udah bilang ke ibu koordinator, khotbah kali ini, pengajaran kali ini lebih panjang daripada khotbah. Tapi bilang kurang lebih seperti itu.
Tapi ada beberapa yang akan nanti saya lewatkan juga. Yang mau saya tekankan di tempat ini, siapkan batin. Saat kita masuk dalam gereja, memang pas pandemi kan air suci itu tidak ada. Ketika kita celupkan tangan kita, jari kita ke dalam air suci, sekarang kan sudah ada di gereja Laurentius. Artinya apa? Saya sadar akan pembaptisan yang telah saya terima. Dan pembaptisan itu membersihkan saya dari dosa-dosa. Jadi ketika mencelupkan tangan, membuat tanda salib, ada kesadaran itu. Saya membersihkan diri. Saya ingat kembali janji permandian saya. Jadi bukan hanya sekedar ritual belaka, misalnya kan, masuk ke gereja juga kan, antara berlutut membungkuk nggak jelas. Ini berlutut, kan ada cuma gini dong. Terus kan, kalau kita melihat jangan saudara sendiri melakukan itu. Kalau nggak bisa berlutut, bungkukkan badan. Karena sakramen Maha Kudus. Kalau bisa berlutut, berlututlah. Kalau bisa hanya membungkuk saja, membungkuklah. Tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu di situ Tuhan Yesus hadir dalam tabernakel itu. Dan juga kalau membuat tanda salib, sekali lagi harus serius. Jangan kereta api ekspres, Bapak Kudus, misalnya Bapak Putra Kudus, amin. Bapak Kudus, karena terlalu cepat. Jadi seperti itu, siapkan batin. Saat membuat tanda salib, kita mohon penyembuhan dari Tuhan. Jadi saudara ketika ingin mengalami penyembuhan dalam Ekaristi, setiap saat ada iman, ada kesadaran. Tuhan, mohon penyembuhan dari membuat tanda salib. Tuhan, bersihkan saya. Seperti itu. Sehingga dalam tanda salib, mungkin kita bisa juga berkata demikian dalam next slide. Demi nama Bapa yang mengutus Yesus dan menyembuhkan kita. Kalau kita sungguh punya intensi dalam perayaan Ekaristi mohon kesembuhan, kita bisa berkata, demi nama Bapa yang mengutus Yesus untuk menyembuhkan kita, demi nama Putra Yesus Sang Penyembuh yang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit, demi nama Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan Kristus. Jadi ada kesadaran seperti ini ketika kita membuat tanda salib. Kalau susah, ini kan banyak sekali nih, diingat-ingat juga, jangan lupakan. Kita berkata demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menawarkan kasih dan penyembuhan. Jadi benar-benar di awal, sejak awal, mohon rahmat penyembuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh iman. Lalu ada pernyataan tobat, jelas itu bukan sekedar berkata saya mengaku dengan ekspres, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, misalnya. Hayati kata-katanya. Pertobatan adalah kunci penyembuhan melalui Ekaristi. Tadi kan dikatakan oleh Pastor Meloni, Peter Meloni, salah satu yang menghambat penyembuhan adalah tidak bisa mengampuni, masih ada dosa-dosa. Maka pertobatan adalah kunci penyembuhan melalui Ekaristi. Bersihkan diri dahulu, lalu kita benar-benar aktif dalam setiap perayaan Ekaristi, dalam setiap bagian. Ketika kita menyanyikan kemuliaan, kita ikut berkata kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan hanya biarkan kor yang menyanyi, tapi kita ikut menyanyi. Saudara, nanti pasti ada pelajarannya juga melalui penyembuhan ini. Ada penyembuhan dalam pujian dan penyembahan kan? Bukan hanya sekedar mulut kita yang buka saja, tapi benar-benar dihayati kata-katanya. Demikian juga pusatkan perhatian, kita sembah dan kita muliakan Tuhan. Lalu ketika pastor berkata, marilah berdoa, pasti hening sejenak. Pastor akan diam, mengumpulkan semua doa yang menjadi intensi dari umat saat itu. Pasti diam dahulu, marilah berdoa. Hening sejenak, membawa semua doa. Pada saat kita hening juga,
kita mohon sesuatu kepada Tuhan. Lalu bacaan kitab suci, ketika kita mendengarkan bacaan kitab suci, selalu berharaplah, kita dengarkan dengan penuh ketekunan, berharap, dan berharap supaya penyembuhan terjadi. Demikian juga saat homili, kata Pastor Robert Grandis. Pada saat homili kita mohon agar imam yang berkata-kata dan umat yang mendengar diurapi sehingga hati tersentuh dan tertantang untuk mengamalkan Injil. Jadi benar-benar didengarkan, mohon pengurapan, dan mudah-mudahan juga saya mau berbuat sesuatu setelah saya mendengarkan Injil, setelah mendengarkan homili seperti itu. Lalu syahadat pengakuan iman, ini adalah janji setia. Berdirilah dengan bangga, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mantap dikatakannya, jangan hanya sekedar komat kamit di mulut. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita bicara Tuhan Yesus Kristus sambil lihat-lihat misalnya. Kalau mau mendapatkan kuasa, fokus. Lalu ada doa umat, kita satukan semua doa gereja. Lalu liturgi Ekaristi, masuk dalam liturgi Ekaristi, masuk dalam persembahan, kita bawa diri kita, kita persembahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Sadarilah ada penyembuhan pada setiap bagian perayaan Ekaristi. Kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Pada saat doa syukur agung, kita gabungkan semua doa kita dengan doa syukur agung itu. Dan terlebih-lebih pada saat konsekrasi, terlebih-lebih pada saat konsekrasi, ketika hosti diangkat, ketika anggur piala diangkat, ini yang penting. Terus slide-nya, terus. Ini kan kata-kata imam. Terimalah, makanlah, terimalah dan minumlah kamu semua. Next slide. Ini bagian yang paling penting. Ketika hosti diangkat, ketika piala diangkat, di dalam diri kita, bayangkanlah, kontemplasikanlah, doakanlah, gambarkanlah Dia yang hadir, Yesus yang hadir, dan kita katakan, ya Tuhanku dan Allah. Sedapat mungkin ketika konsekrasi, pandang, lihat. Kadang-kadang kan kita gini kan ya, konsekrasi kan gini kan, mata kita ditutup Pak. Gaya orang Jawa, sendika gawat, paduka raja, dengan kebetulan raja, dan memang gak apa-apa seperti ini. Tapi lihat tubuh Kristusnya, lihat darah Kristusnya. Jangan tutup mata kita. Lihat, seandainya mata kita tertutup, tak karena apapun juga orang buta yang nggak bisa melihat misalnya, tidak apa-apa. Tapi gambarkan, bayangkan, kontemplasikan kehadiran Yesus. Lihat tangannya yang terbuka, lihat tangannya yang terbuka yang mau menyembuhkan kita. Lihat tangannya yang terbuka. Dan pada saat memandang, kadang-kadang ada vision-vision, penglihatan-penglihatan dari beberapa umat yang benar-benar menghayati Ekaristi, yang memandang, melihat kehadiran Tuhan seperti apa. Jadi kontemplasikan, imajinasikan, dan katakan, ya Tuhanku dan Allahku, sembuhkanlah aku. Ya Tuhanku dan Allahku, sembuhkanlah aku. Jadi seperti itu. Ya Tuhanku dan Allahku, sembuhkanlah aku. Kita langsung masuk ke komuni. Saat komuni, pembacaan roti, imam pun mendoakan kata-kata seperti ini. Imam mendoakan, Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Imam selalu mendoakan itu.
mewakili umat, imam mendoakan ini tidak menjadi hukuman bagi orang-orang yang menerima, karena seharusnya kalau tidak pantas itu dihukum, kata Paulus dalam surat Korintus, tapi malah melindungi dan menyehatkan jiwa raga kita karena kasih sayangnya. Dan kemudian dikatakannya dengan penuh iman ketika imam mengangkat hosti dan piala, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita menjawab, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pastor Anton Gunardi selalu berkata, bukan akan sembuh, saya pasti sembuh. Itu adalah iman. Kata-katanya udah beda dengan yang biasa. Kalau sekarang, sampai sekarang ini banyak umat di antara kita jawabnya adalah, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, kan? Padahal kata-katanya sudah berubah sekarang dalam TPE baru. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita maju terima komuni dalam keheningan. Terus kemudian Agustinus berkata, sewaktu Anda menyambut komuni kudus, Anda memiliki sang penyembuh sendiri. Maka dalam keheningan, pusatkanlah perhatian kita padanya saat kita menyambutnya dan berkata, amin. Pusatkan perhatian kepadanya. Pusatkan perhatian kepada Yesus. Bayangkan, gambarkan, kontemplasikan Dia yang kita terima itu, kita makan, kita masukkan dalam diri kita, gambarkan dalam batin kita. Darah Yesus beredar dalam setiap sistem kardiovaskular kita sendiri, membawa cahaya ke dalam setiap bagian dari tubuh kita sebagai Dia yang membersihkan, pembuluh darah dan memulihkan. Jadi sekali lagi, gambarkan. Dia masuk dalam diri saya. Kalau saudara sakit jantung misalnya, Dia benar-benar terus mau membereskan jantung saya. Kalau sakit apa, bagian di situ dipusatkan. Bagaimana Yesus mau membersihkan saya. Jadi seperti itu. Bayangkanlah, Yesus hadir, Yesus memberikan kekuatan, dan Yesus menyembuhkan. Demikian juga saudara-saudari, saat kita nanti beradorasi, saat adorasi sembah sujud pada Tuhan, sama. Ketika Tuhan Yesus mendatangi kita, bayangkan, gambarkan, kontemplasikan Dia yang memberkati saya, Dia yang menyentuh saya, Dia yang menyembuhkan saya. Jadi jangan Dia melongo misalnya, tidak. Tapi benar-benar iman kita harus menjadi iman yang aktif.